Pada awal abad ke-20, di suatu tempat di lepas pantai Afrika Barat, sebuah kapal uap Jerman meninggalkan pelabuhan. Tiba-tiba, cuaca memburuk dan kapal itu memasuki kabut tebal. Para pelaut itu pun kandas di gundukan pasir yang dekat dengan pantai. Untungnya, tidak ada yang terluka dan mereka bahkan sempat menyelamatkan kargo mereka yang berharga. Tapi kapal itu terjebak di pasir untuk selamanya dan dia tidak sendirian di sana. Hampir seluruh pantai barat Namibia disebut Skeleton Coast. Kalau kamu pikir namanya terdengar menakutkan, ya memang seperti itu. Garis pantai sepanjang 1.500 km ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Suku Bushmen setempat percaya bahwa dewa mereka menciptakan tanah ini ketika sedang marah. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Namibia pada abad ke-15. Dan ya, mereka juga tidak menyukai Skeleton Coast. Penjelajah Portugis mengira bahwa tanah ini merupakan pintu gerbang menuju dunia bawah. Ini adalah tempat bertemunya Gurun Namib dengan Samudra Atlantik. Mungkin berbahaya, tapi sebenarnya tempat ini sangat indah dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kalau Skeleton Coast punya manajer humas, orang itu pasti akan berhenti di hari pertama bekerja. Daerah ini tidak terlalu ramah bagi turis karena kondisi geografis dan sejarahnya. Di bawah pasir dan ombaknya ada arus laut rahasia yang mengintai para pelaut yang tidak menaruh curiga. Arus ini disebut arus Benguela. Arus ini mengalir ke arah utara di sepanjang pantai Afrika bagian selatan. Area Atlantik ini kaya akan kehidupan laut, tapi tetangga daratan arus Benguela tidak terlalu senang dengan hal itu. Iklim yang gersang ini menciptakan Gurun Namib, salah satu daerah terkering di bumi. Dan kehidupan laut yang baru kesebut tadi, itu hiu. Ada 11 spesies tepatnya. Dan ya, hiu putih besar memutuskan untuk mampir sesekali. Sejauh ini, kita punya lanskap gurun, arus yang kuat, dan hiu. Jelas bukan tempat yang cocok untuk resort tepi pantai. Tapi kalau ada yang mendarat di Skeleton Coast, apa mereka akan tahu bahwa mereka dalam bahaya? Tenang, mereka pasti tahu. Pantai ini dipenuhi dengan bangkai kapal dengan berbagai ukuran dan bentuk. Kalau kamu ingat kapal Jerman yang kusebut di awal tadi, buritannya yang besar dan berkarat sekarang mencuat dari pasir gurun. Ada sekitar 500 bangkai kapal yang tersebar di sepanjang pantai. Dan kapal-kapal itu beragam. Dari kapal-kapal Portugis yang berusia berabad-abad hingga kapal-kapal yang terdampar di sini pada abad ke-21. Sebuah kapal penangkap ikan modern bernama Zela India terlepas dari tali penariknya pada tahun 2008 dan berakhir di Skeleton Coast. Oke, kapal ini memang nggak lepas gitu aja. Ada bantuan dari elemen-elemen di sekitarnya. Tapi lebih baik menjadi daya tarik wisata di pantai daripada hancur menjadi rongsokan. Kesanalah kapal pukat itu awalnya akan pergi. Sayang sekali. Penghuni Skeleton Coast yang paling terkenal adalah bangkai kapal Dunedin Star. Kapal kargo Inggris ini kandas di sini pada tahun 1942. Operasi penyelamatan besar-besaran yang terjadi setelahnya mengungkap betapa berbahayanya pelaut jika sampai berakhir di sini. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan semua kru dan penumpang, tapi dengan konsekuensi besar. Sebuah pesawat dan kapal tunda hilang dalam proses tersebut. Tim penyelamat terakhir membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk kembali ke Cape Town. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa? Dengan melihat peta wilayah tersebut, kamu akan tahu alasannya. Ini adalah lautan kuning yang tak berujung. Isinya pasir. Hanya ada sedikit jalan di sini. Jadi Skeleton Coast sulit dijangkau melalui jalur darat. Ada juga hambatan hukum. Kamu butuh izin khusus untuk berkendara ke daerah tersebut. Tapi tengkorak yang ada di namanya bukan cuma merujuk pada kapal. Itu juga berarti tulang belulang hewan. Sebagian besar adalah milik paus dan anjing laut. Banyak hewan yang telah beradaptasi di daerah ini, sehingga singa dan hyena berkeliaran di pesisir pantai untuk mencari makan. Ya, sekarang ada singa yang kelaparan juga, seolah-olah hiu-hiu itu belum cukup. Hewan lain yang tinggal sementara di Skeleton Coast, termasuk gajah, cheetah, macan tutul, dan jerapah. Pada tahun 1971, pemerintah Namibia mendirikan taman nasional di sini. Tapi kecuali peselancar, setelah sport jantung, taman nasional ini nggak dapat banyak pengunjung. Kamu paham alasannya? Gurun Namib adalah gurun tertua di dunia, dan gurun ini juga tidak terlalu ramah terhadap turis. Orang yang melakukan perjalanan ke wilayah ini harus membawa tabir surya dan jaket musim dingin yang hangat.
Kombinasi yang aneh ya? Nggak juga, kalau kamu tahu siang harinya suhu udara di sana bisa mencapai lebih dari 43 derajat Celcius. Pada malam hari, suhu udara turun di bawah titik beku. Benar-benar roller coaster iklim, dan itu bukan bahaya terakhir. Yap, masih ada lagi. Ingat kapal Jerman yang tersesat di tengah kabut tebal tadi? Itu bukan kejadian sekali saja, karena iklim di wilayah ini, kabut sering muncul. Para pelaut mungkin nggak mau mendengar ini, tapi kabut ini sebenarnya baik untuk satwa liar. Ini adalah satu-satunya sumber air di Gurun Namib. Reptil dan mamalia telah beradaptasi dengan iklim yang keras ini. Hewan-hewan ini menggunakan air sesedikit mungkin. Pasir yang bergeser, kabut tebal, arus yang kuat, singa, dan hiu bukan hal yang bisa dimasukkan ke buku panduan wisata. Tapi Skeleton Coast bukan satu-satunya pantai di dunia yang nggak akan jadi tujuan liburanmu. Aku akan membawamu ke Cape Tribulation di Australia. Area ini mencakup sekitar 125 km persegi bagian barat laut benua Australia. Daerah ini tidak kering seperti Skeleton Coast. Ini adalah bagian dari hutan hujan Daintree. Bisa dibilang, di sini, hutan hujan yang bertemu dengan lautan, bukan gurun pasir. Pantai di Cape Tribulation terlihat seperti di kartu pos. Tapi penampilan bisa menipu. Australia ya? Mungkin hiu? Bukan, buaya yang akan menghampirimu di sini kalau kamu memutuskan untuk berenang di laut. Ini adalah buaya air asin yang oleh penduduk setempat disebut salties. Julukan yang lucu untuk reptil yang berbahaya ini. Dan bukan cuma hewan itu, marga satwa liar di sini tampaknya nggak senang dengan para pengunjung. Dari bulan Oktober hingga Juni, perairan di sekitar Cape Tribulation penuh dengan ubur-ubur kotak. Racunnya bisa memengaruhi sistem kardiovaskular manusia. Kalau udah tersentuh ubur-ubur di laut, perenang tidak akan sempat untuk mencapai daratan guna mencari bantuan. Cuka membantu menetralisir sengatannya. Jadi, sebaiknya simpan botol cuka cadangan di kopermu. Buaya dan ubur-ubur memang terdengar berbahaya, tapi ada satu hewan lagi yang harus kamu awasi. Hewan itu adalah babi hutan. Mungkin terdengar lucu, tapi kamu nggak akan ketawa kalau dikejar babi hutan di pantai. Ada 21 juta babi hutan yang hidup di Australia. Sebagian besarnya aktif di malam hari, jadi akan lebih berbahaya kalau menyerangmu. Pertahanan terbaik adalah berlari berputar-putar. Babi hutan nggak bisa berbelok. Mungkin itulah sebabnya kita nggak lihat babi hutan berkarir sebagai pembalap. Cape Tribulation punya satu bahaya terakhir yang menunggumu. Dan itu bukan hewan. Di sini, bahkan pepohonan pun berkelompok melawan pengunjung. Pohon penyengat dinamakan demikian karena suatu alasan. Kalau kamu mencoba memetik salah satu beri merahnya yang indah, pohon ini akan melawan. Duri-durinya seperti pecahan kaca kecil. Efek yang kurang menyenangkan di kulit akan berlangsung selama sebulan. Lalu, ada juga semak white wild. Siapa yang menamainya seperti ini? Tanaman merambat ini punya duri-duri yang mencengkeram dan tidak bisa dilepaskan. Duri-duri ini sangat kuat, bahkan bisa merobohkan manusia dari atas kuda. Kamu harus menunggu seseorang datang dan menyelamatkanmu dari pencengkeram berduri ini. Kalau mau mencoret pantai Australia ini dari daftar liburanmu, tunggu dulu. Pariwisata sedang berkembang pesat di sini. Otoritas setempat telah membatasi akses ke semua zona berbahaya. Pengunjung bisa berenang di lubang air yang indah yang dikelilingi oleh tumbuhan rimbun. Bahkan ada tali untuk berayun. Nah, ini baru pantai yang bisa kamu kunjungi untuk bersantai.